kita melihat yang tadi ya gerakan mahasiswanya ya. Gerakan mahasiswa itu yang sebenarnya membuat gerakan rektorat, profesor-profesor, alumni itu menjadi semangat. Oke, itu contoh di kampus alumni saya ya di ITB Institut Teknologi Bandung itu sekian lama ini ya itu betul-betul steril. Bahkan semua gerakan, setiap ada gerakan dicap itu sebagai fundamentalis Islam, kemudian radikal apa segala gitu. Dan bahkan rektor itu terpilih kemarin, rektor yang sekarang itu karena isu radikal. Ya, itu Masjid Salman digugat, mau digusur, ya kan apa segala. Itu gerakan itu selama masa Jokowi itu. Dan alumni ITB yang pro Jokowi itu betul-betul membuat suasana gerakan mahasiswa mati. Nah sekarang ini ya beberapa hari terakhir ini itu kelihatan gerakan mahasiswanya muncul bangkit masif dan radikal dipimpin oleh seorang perempuan ya mahasiswi yang pimpin itu dan akhirnya merubah yang tadinya profesor-profesor guru besar Dewan Guru Besar itu takut ya akhirnya kemarin muncul keluar itu contoh misalkan ITB sebagai yang paling rendah semangatnya selama ini dibanding UI dan UGM saya lihat ya untuk beberapa kampus yang utama di Indonesia. Nah itu jadi saya lihat bahwa semua udah bangkit. Nah itu satu ya indikator yang baik buat saya untuk mengontrol dalam ruang publik. Ruang publik ini harus dikontrol. Kita harus percaya bahwa ada aksi reaksi, ada tesa antitesa kan. Kalau nggak mungkin. Kalau nggak dikontrol DPR kemarin berubah, nggak mungkin dong. Mereka takut setelah mahasiswanya menghancurkan ini. Nah, yang kedua ada kesadaran elit yang baru yaitu Prabowo. Dan misalkan di situ orang-orangnya Prabowo juga, ya kan orangnya Prabowo yang bisa dikendalikan Prabowo itu akhirnya menghentikan pembahasan rencana undang-undang pilkada itu. Ya, baik dari mulai membuat bagaimana itu tidak korum, saya lihat. Ya, misalkan Muhaimin Iskandar and the gang, itu dari awal dia tidak mau datang. Ya kan, ini kan tinggal diselidikin. Dia nggak datang, apakah disuruh Prabowo atau enggak? Ya kan, yang jelas kan kalau dia masuk pada koalisi baru ini dan Prabowo kemarin mengatakan saya senang PKB Muhaimin masuk ke dalam koalisi saya, itu kan berarti kan itu kan diketahui bahwa dia tidak mau masuk di sidang DPR sehingga nanti korum, makanya dia nggak masuk. Anggota DPR Gerindra saya pikir juga kalau nggak salah saya dapat info yang datang cuma 10 orang. Ya kan, jadi memang itu sengaja dikosongkan. Artinya apa? Artinya ketika Prabowo tidak ingin politik dinasti ini berlanjut, masa sudah mantunya di Medan dipaksakan jadi calon gubernur, hampir calon gubernur tunggal. Ya kan, di Jakarta mau dijadikan Kaisang sebagai gubernur atau wakil, kalau gagal di sini di Jawa Tengah jadi gubernur ya sampai si Pak Lutfi polisi itu dipindahkan ke kantor Menteri Perdagangan supaya itu dia tidak punya lagi jejak di sana. Nah ini kan dihentikan oleh Prabowo sendiri menurut saya. Saya berkeyakinan Prabowo. Jadi di situ Prabowo ada nuansa baru yang muncul. Yang ketiga saya melihat pidato-pidato Prabowo terakhir ini baik di wisuda Universitas Pertahanan, kemudian kemarin di Kongres PAN, PAN dulu kemudian baru di Nasdem ini. Itu saya lihat konsisten bahwa Prabowo bicara sekarang ini saatnya negara untuk pengabdian, bukan negara untuk perampokan, bukan negara haus kekuasaan. Inilah kesimpulannya kan itu. Kalau kita lihat semua berita media beberapa hari ini, Prabowo kan bilang negara untuk pengabdian. Dari negara pengabdian itu gimana kira-kira Bang? Kalau menurut dia negara itu, misalnya dia merujuk republiknya dari zaman Plato, Aristoteles, kemudian di Roma, tadi di Yunani, kemudian di Roma, bahwa itu orang-orang yang memang sudah mampu, itu harus datang kepada negara jadi pengabdi gitu loh, bukan cari makan di negara itu gitu loh. Jadi negara itu diurus oleh orang-orang yang mampu, yang punya kapasitas dan tidak mencari uang lagi di situ, tapi untuk ngabdi. Itu yang disebut Prabowo kemarin di Kongres Nasdem kemarin pidato dia, kan? Ada 8 poin yang saya buat pada tulisan saya hari ini. Prabowo Subianto, pidato Prabowo Subianto dan pemberontakan mahasiswa. Jadi saya kontraskan bahwa Prabowo itu sebenarnya menginginkan kita ini sebagai sebuah bangsa cepat saat ini sekarang bersatu membangun untuk rakyat, bersatu. Tidak ada lagi istilahnya pilpres jegal menjegal apa segala, nggak ada lagi. Nah yang selama ini dilakukan oleh rejim Jokowi adalah menjegal Anies di Jakarta jangan sampai ini, menjegal orang di Sumatera Utara, dibuat namanya oligopoli kartel partai untuk menjegal-jegal orang gitu loh. Ini Prabowo nggak mau.
Nah ini yang isunya retak antara Prabowo dan Jokowi, saya pikir bermula dari situ karena Jokowi punya interest anaknya bungsu ini Kaisang ya, yang dia sudah mempersiapkan untuk daftar jadi calon gubernur ya kan, itu lagi naik jet Bang ke Amerika. Ya udah pulang udah pulang katanya. Ya itu saya pikir Mas, jadi kita ada harapan, saya pikir. Ada harapan. Nah, tantangannya apa? Tantangan tentu tadi karena 10 tahun ini kan oligarki yang berkuasa. Iya, betul. Ya kan, koruptor yang berkuasa. Iya. Ya. Kan kita lihat dari 10 tahun DPR aja misalkan, dari 10 tahun pansus cuma ada satu, pansus Haji. Itu pun di akhir-akhir ini. Ya kan, dulu nggak pernah bisa ada pansus. Dan undang-undang yang diciptakan kan undang-undang yang banyak meresahkan masyarakat. Omnibus Law, revisi KPK, kemudian KUHP yang tidak, yang masih kolonial apa segala itu kan. Sekarang ada perubahan nih, suasananya, nuansanya perubahan menurut saya. Menarik.